Hai guys, kita jumpa kembali. Kita akan membahas rahasia bagaimana elit keuangan global menciptakan dan menyembunyikan kekayaan. Ada segelintir orang yang sangat kaya, begitu kayanya sehingga bisa kasih utang pada negara-negara, termasuk negara adik kuasa. Para elit ini tidak cari duit, tapi menciptakan kekayaan dan menyembunyikannya, sehingga hampir semua orang tak sadar. Karena rakyat nggak sadar, mereka bebas merdeka mengatur pemerintah dari belakang layar. Istilahnya deep state. Kita nggak mungkin mengalahkan mereka secara ekonomi. Gimana kalau kita ikuti saja cara mereka dalam menciptakan kekayaan untuk keuntungan dan kebaikan kita sendiri? Jika Anda ingin tahu bagaimana para elit menciptakan kekayaan dengan begitu mudahnya, tanpa risiko rugi, sehingga cara tersebut mungkin bisa Anda gunakan untuk menciptakan kekayaan bagi Anda ataupun negara kita. Silakan simak serial video dan channel ini. Kita awali dengan fakta dan angka. Menurut penelitian Oxfam yang merupakan bagian dari Oxford University, 1% penduduk dunia kekayaannya hampir 2 kali lipat dari 99% penduduk dunia lainnya. Wow! 1% penduduk 2 kali lebih kaya dari 99% lainnya. Yang 1% penduduk ini benar-benar kaya. Sampai 7 turunan pun nggak ada habisnya. Sementara yang 99% penduduk cuma berharap jadi kaya. Kebanyakan orang kerja keras seumur hidup tanpa sadar bahwa mereka memang nggak bakal jadi kaya. Apakah betul 1% penduduk bisa lebih kaya dari 99% penduduk lainnya? Mari kita buktikan. Ambil contoh si kelompok 1% itu, Elon Musk. Kekayaan bersihnya 326 miliar dolar atau sekitar 5.200 triliun rupiah. Kita bandingkan dengan GDP kota Jakarta, 3.400 triliun rupiah atau sekitar 209 miliar dolar. Terbukti, satu orang Elon Musk kekayaan bersihnya jauh lebih besar dari GDP kota Jakarta yang berpenduduk 11,4 juta orang. Ini sih bukan 1% penduduk. 1% itu kan 1/100. Ini 1/11,4 juta atau 0,00001%. Jadi 0,00001% penduduk lebih kaya dari 99,99999% penduduk lainnya. Lebih parah. Itu pun tidak apple to apple. Kekayaan bersih itu adalah total aset dikurangi total utang atau kewajiban. Sedangkan GDP adalah pendapatan kotor setahun. Labanya pasti jauh di bawah itu. Ini baru satu orang Elon Musk, orang yang lahir tahun 1971. Belum sekelas para iblis yang sesungguhnya, pentolan elit global seperti Rothschild yang sudah super kaya sejak 250 tahun lalu, Rockefeller, JP Morgan, dan lain-lain. Mereka adalah dinasti. Sedangkan Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates adalah anak kemarin sore, OKB, dibanding para pendiri elit global. Bill Gates kalau mati nggak ninggalin apa-apa buat anak-anaknya. Memang yang suka pamer itu biasanya OKB. Sedangkan para pendiri elit global tidak tercantum namanya dalam daftar orang-orang terkaya dunia. Jangan tanya Google, Wikipedia, ChatGPT, dan lain-lain. Itu media milik mereka, sudah disetel. Iblis memang tidak kelihatan. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Pertanyaannya, bagaimana caranya Elon Musk, Bezos, Zuckerberg, Bill Gates yang bukan anak orang kaya tiba-tiba bisa melejit sekaya itu? Orang cuma lihat sektor real yang mereka kerjakan. Tesla, Amazon, FB, Microsoft, dan lain-lain. Itu cuma sebagian aja, sektor real. Modalnya dari mana? Cara menciptakan dan menyembunyikan kekayaan yang sesungguhnya bukan dari sektor real, tapi dari sektor tidak real, alias sektor keuangan. Seperti yang dikatakan oleh Henry Ford, untung rakyat nggak ngerti sistem perbankan dan moneter kita. Sebab kalau mereka ngerti, saya yakin akan terjadi revolusi sebelum besok pagi. Kenapa? Karena kalau rakyat ngerti sistemnya, rakyat akan tahu betapa mudahnya menciptakan kekayaan. Dan rakyat akan marah karena yang dapat kesempatan cuma dia-dia lagi, para elit keuangan global.
Rahasia elit global menciptakan dan menyembunyikan kekayaan yang akan kita bahas dalam serial video ini adalah pengetahuan yang tak diajarkan di sekolah, tak pernah diberitakan oleh media, dan tak pernah dibahas di seminar-seminar. Itu sebabnya kalau ditanya, 99% orang nggak sadar, termasuk para guru, dosen, doktor, profesor, bahkan bankir konvensional pun nggak akan sadar. Padahal data dan angkanya ada di depan mata. Mari kita buktikan. Bank sentral adalah satu-satunya lembaga di suatu negara yang punya hak monopoli untuk mencetak uang serta menentukan suku bunga. Kalau di Indonesia, bank sentral itu Bank Indonesia atau BI. Jadi, yang namanya presiden, pemerintah, DPR nggak punya hak untuk nyetak duit. Hak tersebut secara monopoli dipegang oleh bank sentral yang independen dari pemerintah dan rakyatnya sendiri, tapi dependen pada institusi asing seperti World Bank, IMF, serta para konsultan asing. Inilah kunci kekuatan elit global di seluruh dunia. Sekarang, silakan Anda buka laporan tahunan Bank Indonesia. Di bagian neraca, liabilitas dilaporkan uang rupiah dalam peredaran adalah sebesar 1.100 triliun rupiah. Itu adalah uang kertas dan koin yang resmi diterbitkan dan diakui dalam buku neraca BI. Kemudian, Anda buka statistik BI pada periode yang sama. Dilaporkan di situ, uang dalam peredaran atau M2 8.800 triliun rupiah. Ini beda ya, yang di atas itu laporan keuangan resmi dalam bentuk neraca. Yang di bawah ini statistik, bukan laporan keuangan resmi. Artinya apa? Artinya, ada uang rupiah yang beredar di Indonesia sebesar 7.700 triliun rupiah, tapi tidak dilaporkan dalam laporan keuangan BI. Kenapa? Karena memang tidak diterbitkan oleh BI. Kalau diterbitkan oleh BI, sudah pasti dilaporkan di neraca BI. Bayangkan, ada 7.700 triliun rupiah uang beredar tidak masuk dalam neraca BI, karena memang bukan diterbitkan oleh BI. Terus yang terbitkan siapa? Dan yang menikmati siapa? Anda sudah pasti tak punya akses ke situ. Mau tahu contoh bagaimana caranya nyomot duit M2 dengan mudah dan tanpa harus kerja? Ini beberapa contohnya. Jadi, sementara Anda susah payah banting tulang cari uang, para elit keuangan ini bukan cari uang, tapi menciptakan kekayaan dan menyembunyikannya, sesuai judul serial video ini. Dan ini bukan terjadi di Indonesia saja. Sekarang, Anda buka laporan tahunan Bank Sentral Amerika, Federal Reserve Bank, disingkat Fed. Ini dewanya bank sentral di seluruh dunia. Jangan takut bos, meski sehari-hari cuma jadi pedagang asongan, kita mainannya Federal Reserve. Kita telanjangi kebobrokannya. Di bagian neraca, dilaporkan uang dolar dalam peredaran sebesar 2,2 triliun dolar. Jadi kalau Anda lihat uang kertas dolar, ternyata jumlahnya cuma 2,2 triliun. Padahal di tiap negara ada uang kertas dolar. Kemudian, Anda buka statistik pada periode yang sama. Dilaporkan di situ, uang dolar dalam peredaran atau M2 20,7 triliun dolar. Padahal yang diterbitkan oleh Fed cuma 2,2 triliun. Berarti ada 18,5 triliun dolar uang yang beredar, tapi nggak ada di laporan neraca Fed. Karena memang tidak diterbitkan oleh Fed. Ini adalah skandal. Jangan lagi ada yang ngomong, kan nggak semua uang harus dicetak. Nanti ditonjok lagi sama Mike Tyson. Kalau uang digital itu diterbitkan oleh bank sentral, sudah pasti masuk di neraca. Ini nggak ada di neraca, artinya itu uang siluman, tidak diakui sebagai kekayaan bank sentral. Terus, siapa yang terbitkan uang sebanyak itu? Begini jawabannya. Itu semua terjadi akibat sistem fractional reserve yang dianut seluruh bank sentral di dunia. Ini data dari Federal Reserve. Kalau di Indonesia, namanya Giro Wajib Minimum alias GWM. Ini data dari OJK. Saya kalau bicara selalu menggunakan data-data yang kredibel yang langsung bisa Anda lihat di layar. Misalnya, GWM ditentukan 10%. Maka, jika Anda taruh duit 1 juta rupiah, bank wajib pegang 10%, yang 90% boleh dipinjamkan kepada orang lain. Dengan sistem fractional reserve ini, sebenarnya yang dipinjamkan oleh bank itu bukan uang Anda, tapi digandakan dulu secara giral atau digital, baru dipinjamkan.
Penggandaan uang ini bukan rahasia, bahkan ada di situs resmi Fed. Malah dijelaskan rumus penggandaan uangnya, tapi nggak diajarkan di sekolah. Jadi, para dosen, doktor, profesor, praktisi perbankan pun nggak ada yang sadar. Mau tahu bagaimana cara bank menggandakan uang Anda tanpa disadari oleh bankirnya sendiri? Begini caranya. Sekarang, anggap Anda pegang uang tunai 10 juta rupiah. Itulah yang disebut M0 yang diterbitkan oleh BI. Untuk memudahkan pemahaman, anggap uang itu adalah satu-satunya uang di dunia. Nggak ada satupun orang lain di dunia ini yang punya uang kertas rupiah selain 10 juta rupiah di tangan Anda itu. Anda ingin simpan uang itu di bank, maka uang cash 10 juta itu Anda setor ke bank dan bank memberi Anda kartu tabungan dengan kartu ATM. Anda pergi ke mesin ATM atau lewat mobile banking, oh bener ada saldo 10 juta rupiah. Bentuknya digital. Ini yang disebut uang giral atau M2. Kemudian, berdasarkan ketentuan Fractional Reserve alias GWM, bank wajib menahan, katakan 10% uang nasabah, dan berhak menyalurkan yang 90% sebagai kredit kepada pihak lain. Angka 10% ini cuma contoh, besarannya berubah-ubah sesuai ketentuan bank sentral. Nah, yang 90%-nya atau 9 juta rupiah disalurkan oleh bank sebagai kredit kepada pihak lain. Tentu bukan kasih uang tunai segepok, tapi ditaruh di rekening si debitur, anggap berikut kartu ATM dan mobile banking. Si debitur ini pergi ke mesin ATM atau lihat mobile bankingnya, oh bener, ada saldo 9 juta. Dia yakin bahwa uang digital itu pasti ada uang kertasnya di bank. Anda juga yakin bahwa uang digital 10 juta rupiah itu pasti ada uang kertasnya di bank. Jadi ada 19 juta rupiah uang digital atau M2, padahal uang aslinya cuma 10 juta milik Anda tadi. Sekarang, bisa nggak Anda belanjakan 10 juta rupiah yang ada di tabungan Anda itu? Bisa dong. Kemudian, bisa nggak si debitur tadi belanjakan kredit 9 juta yang ada di rekeningnya? Pasti bisa juga dong. Berarti, ada 19 juta rupiah uang yang beredar dan dibelanjakan, padahal aslinya kan cuma ada uang tunai Anda 10 juta rupiah tadi. Inilah yang di publikasi Fed tadi disebut money multiplier, penggandaan uang secara giral atau digital. Pernah nggak bank nanya Anda, saya pakai dulu uang kamu ya buat pinjamkan orang lain? Nggak pernah kan? Karena sebenarnya yang disalurkan sebagai kredit itu adalah uang hasil penggandaan. Uang Anda nggak pernah dipakai dan bisa ditarik kapan saja. Dan kalaupun kredit orang lain itu macet, uang Anda tetap bisa ditarik. Nggak ada hubungannya sama kredit macet, karena kredit itu adalah hasil penggandaan uang Anda. Bank nggak modal apa-apa, dapat penghasilan bunga. Kalau Anda nggak bisa bayar kredit, Anda diuber-uber debt collector, aset Anda disita. Jadi, siapa yang diuntungkan dengan sistem perbankan ini? Sistem yang korup ini baru ketahuan belangnya kalau semua orang menarik uangnya dari bank. Baru deh ketahuan bahwa uang aslinya nggak sebanyak itu. Angka-angka dalam tabungan atau simpanan Anda hanya bentuk digital. Uang tunainya cuma 10% dari angka itu. Lantas, apa solusinya? Kita nggak mungkin melawan kekuatan ekonomi si 1% itu. Kita juga sulit merubah sistem di Indonesia. Saya nggak yakin pemerintah dan DPR berani. Gimana kalau kita pelajari dan ikuti saja cara mereka? Kalau kita nggak bisa kalahkan sistem, kita ikuti saja. Pertama, kita tentukan medannya dulu, di mana mereka bermain. Kita lihat jenis-jenis uang dalam peredaran, definisi menurut Fed. M0 adalah uang kertas dan koin yang diterbitkan oleh bank sentral. M1 adalah M0 ditambah giro di bank-bank komersial. M2 adalah M1 ditambah tabungan dan deposito. Ini yang kita bahas tadi. Setiap ada krisis ekonomi, rakyat sengsara, para elit nanggok untung. Makanya mereka rajin bikin krisis. Krisis ekonomi 98, krisis subprime lending 2008, krisis utang Eropa sampai 2019, disambung lagi krisis pandemi. Nggak ada habisnya. Karena krisis bagi rakyat adalah profit bagi mereka. Di negara-negara barat disebut bailout. Di Indonesia disebut BLBI. Kita jangan bermain di situ, karena menyengsarakan rakyat. Di atas M2 ada lagi M3, yaitu M2 ditambah deposit lebih besar dan dana money market. Nah, disinilah mereka menciptakan kekayaan tiap hari. Cara ini mereka sebut sebagai the Holy Grail, cawan suci untuk menciptakan dan menyembunyikan kekayaan.
Tinggal tidur aja, nggak perlu kerja, duit nambah terus tiap minggu. Ini dilakukan tiap saat, nggak perlu nunggu krisis, dan tidak menyengsarakan rakyat. Kita bisa ikut bermain di M3 ini dengan menggunakan fasilitas mereka. Mau tahu caranya? Ada seorang duta besar PBB bidang perdamaian dunia. Ia adalah investment banker asal Inggris yang dinobatkan gelar bangsawan Sir. Sebelumnya, ia bekerja sebagai bankir di Wells Fargo, Deutsche Bank, Merrill Lynch, dan juga sebagai trader di Wall Street. Karena sudah sangat kaya, ia kemudian menjadi filantropis, yaitu orang kaya yang hobi nyumbang dan menulis buku-buku yang menjadi bestseller. Ia tahu persis praktek bagaimana para elit menciptakan kekayaan, karena ia adalah profesional yang menjalankannya di lapangan. Ia tahu caranya mudah sekali, tapi nggak pernah diajarkan di sekolah, nggak pernah diberitakan media, sehingga publik nggak tahu sama sekali. Karena ia asalnya adalah seorang profesional biasa, bukan antek elit, hatinya tergerak untuk membongkar rahasia cara elit tersebut. Kalau banyak orang tahu rahasia ini, pasti akan banyak orang jadi kaya. Ia kemudian menjadi whistleblower, pembuka rahasia dari dalam, lewat buku-bukunya yang menjadi bestseller. Di buku bestseller tersebut, ia menulis, "Saya akan membuka rahasia yang bank dan pemerintah tak ingin Anda tahu atau sebarkan. Cawan suci tentang bagaimana kekayaan itu diciptakan dan disembunyikan." Wow, berani banget dia nulis buku seperti itu. Karena saya tahu ada undang-undang di Amerika yang melarang orang mempublikasikan praktek bisnis elit tersebut. Mungkin karena sudah sangat kaya, dia jadi nothing to lose. Setahu saya, cuma dia yang berani mengungkap hal ini terang-terangan lewat buku yang dijual bebas. Buku-bukunya menjadi bestseller karena yang dia omongkan itu bukan teori, tapi praktek yang memang dia pernah kerjakan, yang membuatnya menjadi bilioner kakap. Melihat jumlah kekayaannya, kalau di Indonesia, ia sudah menjadi salah satu orang terkaya. Padahal sebagai profesional, dia cuma dapat komisinya doang. Dia nggak bikin perusahaan, nggak punya pabrik, nggak pernah nambang, murni bisnis keuangan doang. Beberapa model atau jurus yang ia sampaikan dalam buku tersebut, kebanyakan tak bisa dilakukan masyarakat biasa, karena harus paham instrumen perbankan. Saya tak bahas jurus-jurus tersebut, silakan Anda baca sendiri bukunya. Ketika terjadi pandemi, karena banyak orang jadi kurang kerjaan, maka di lapangan rahasia elit tersebut, mereka membuat jurus baru yang jauh lebih canggih dan lebih mudah. Saking mudahnya, orang awam pun bisa paham. Ini yang akan kita bahas melalui serial video. Yang akan saya sampaikan di sini adalah semata-mata pengetahuan. Saya tidak jualan produk, tidak menawarkan jasa. Sama seperti Dubes PBB tadi, cuma kasih informasi, selanjutnya terserah Anda. Kedua, program ini sepenuhnya legal, diatur oleh Undang-Undang Securities Act di berbagai negara, juga di bawah pengawasan OJK di negara tersebut. Kalau di Amerika, di bawah pengawasan SEC, di Inggris FCA, di Singapura MAS, juga di bawah supervisi Kadin Internasional ICC. Di Indonesia nggak ada. Meski nggak ada di Indonesia, Anda bisa ikutan tanpa perlu repot-repot ke luar negeri. Zaman sekarang semua bisa elektronik. Program ini tidak jual beli saham, tidak jual beli falas, tidak jual beli emas, tidak jual beli kripto, dan sudah pasti bukan judi atau kasino. Nggak ada spekulasi sama sekali. Juga tidak melakukan investasi di perusahaan lain, nggak bersentuhan sama sekali dengan sektor real. Yang menarik, tidak berutang pada bank, tapi menikmati fasilitas money multiplier alias penggandaan uang secara giral yang kita jelaskan tadi. Karena nggak ada utang bank, nggak ada bayar bunga. Nggak ada resiko sama sekali, zero risk. Hasilnya, dapat penghasilan jumbo dan rutin tiap hari atau tiap minggu. Syaratnya, tahu caranya, tahu jalurnya, dan lulus persyaratan uji tuntas atau due diligence yang dilakukan oleh platform di luar negeri. Nggak ada biaya di depan. Ini adalah bisnis impian. Makanya, si 1% yang sudah super kaya pun menyebutnya sebagai The Holy Grail, cawan suci. 99% orang pasti nggak bakal percaya bahwa ada cara menciptakan kekayaan seperti itu. Makanya yang super kaya cuma 1%. Semakin Anda nggak percaya, semakin bagus buat mereka. Dan memang berdasarkan undang-undang, program ini hanya untuk si 1% itu.
Tentu bilangnya bukan untuk elit global. Regulasi bilangnya untuk ultra high net worth. Ngerti sendirilah itu siapa. Mereka nggak butuh Anda, nggak bakal nawarin Anda. Anda bukan segmen pasar mereka. Kita bisa ikutan program menggunakan fasilitas mereka yang sudah berjalan. Istilahnya, nebeng fasilitas. Asal tahu caranya, tahu jalurnya, dan lulus persyaratan uji tuntas. Saya tahu ada beberapa orang terkenal di Indonesia yang ikutan program ini. Saya juga pernah bertemu manajemen perusahaan terkaya di Timur Tengah yang juga ikutan program. Semua diam-diam, nggak bakal ngomong kalau nggak ditanya. Kalau ditanya, baru pada ketawa dan jawab. Apakah ini yang dimaksud dengan bayar utang negara dalam satu hari? Langsung selesaikan utang negara hanya dalam satu hari. Saya punya formulanya. Jangan tanya dari konsep ekonomi atau apa yang disekolahi di fakultas, karena mereka tidak akan pernah mengajarkan kepada kita bagaimana menyelesaikan hutang. Tapi mereka diajarkan bagaimana membuat rakyat selalu berhutang. Soal bayar utang negara, biar Bank DP yang menjelaskannya nanti pada waktunya. Saya yakin Jenderal Bintang 3 ini melakukan financial intelligence dan tahu caranya. Sementara, program Cawan Suci ini adalah khusus untuk swasta, perorangan atau perusahaan, bukan untuk negara. Negara malah nggak boleh ikutan. Saya nggak heran kalau kebanyakan orang tidak percaya. Orang taunya krisis lagi, perang lagi, pandemi lagi, makin susah lagi. Jangankan menyelesaikan masalah, penyebab masalahnya aja nggak tahu. Nggak sadar bahwa ada segelintir orang yang mengeruk keuntungan dan kekuasaan dengan menipu dan mengorbankan umat manusia lain di dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mark Twain, lebih mudah menipu orang daripada meyakinkan bahwa dia sudah ditipu. Dan memang, kecerdasan itu bukan dengan berpikir bahwa Anda tahu segala hal tanpa mempertanyakan, melainkan karena mempertanyakan segala hal yang Anda pikir Anda tahu. Dibutuhkan energi yang sangat besar untuk membuat video dengan materi dan kualitas seperti ini, apalagi di tengah kesibukan dan tanggung jawab kerja. Kadang-kadang saya berpikir, ada gunanya nggak ya bikin video seperti ini? Jika memang info-info seperti ini dianggap perlu untuk dilanjutkan, silakan tulis di kolom komen. Channel YouTube saya sudah dibredel semua karena dulu kelewat vokal. Channelnya tinggal satu ini, youtube.com/@neo101bd. Saya nggak punya akun FB, Insta, TikTok, X, Tele, dan lain-lain. Itu semua bukan channel saya, kecuali yang satu ini. Viva Republik Indonesia, salam people power.